Kali ini kita akan kupas tuntas sesuatu yang wow luar biasa, yaitu kemampuan tubuh kita untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kita akan bedah ilmu regenerasi sel berdasarkan materi sumber yang sangat menarik. Coba deh renungkan pertanyaan ini sejenak. Gimana kalau tubuh kita itu sebenarnya sudah dirancang dengan sempurna untuk menyembuhkan dirinya sendiri? Ini adalah inti dari pembahasan kita. Ide ini mungkin bukan hal baru, tapi sudut pandang dari sumber kita kali ini benar-benar menyajikan perspektif yang spesifik dan beda. Tapi di sini kan ada yang aneh ya. Kalau tubuh kita memang penyembuh yang andal, kok banyak banget dari kita yang menderita penyakit degeneratif kronis? Di mana letak masalahnya? Biar kebayang skalanya, coba lihat angka ini. Menurut sebuah jurnal medis yang dikutip sumber kita, tubuh kita itu mengganti, siap-siap ya, 86 miliar sel setiap hari. Gila kan? Itu seperti ada proyek renovasi raksasa yang non-stop terjadi di dalam diri kita. Nah, argumen utamanya begini. Kondisi seperti diabetes, penyakit jantung, atau radang sendi, itu semua sebetulnya bukan masalah yang terpisah-pisah. Menurut sumber ini, akar masalahnya cuma satu. Proses regenerasi alami tubuh kita itu macet, gagal berjalan semestinya. Dan ini yang menantang cara berpikir kita selama ini. Biasanya kan kita fokus ke gejala ya, misalnya asam urat, ya udah jangan makan kacang. Sumber ini justru ngajak kita mikir lebih dalam. Bukan cuma bertanya gimana cara nurunin gula darah, tapi kenapa sel-sel di pankreas itu bisa sampai gagal berfungsi. Ini pergeseran besar, dari cuma ngurusin gejala ke benerin akar masalahnya. Jadi gimana sih proses perbaikan ini sebetulnya bekerja? Nah, sumber kita ini pakai analogi yang gampang banget dimengerti. Bayangin aja tubuh Anda itu kayak sebuah rumah yang butuh direnovasi terus-menerus. Setiap proyek renovasi kan butuh dua hal ya, bahan bangunan sama tukangnya. Nah, di tubuh kita, bahan bangunannya itu adalah asam amino. Inilah batu batanya, semennya, catnya sel-sel kita. Terus tukangnya siapa? Enzim. Merekalah para pekerja yang ngerjain semua perbaikan itu. Oke, jadi arsiteknya yaitu DNA kita itu udah kasih perintah terus-menerus. Bagian ini rusak, tolong perbaiki. Tapi, apa jadinya kalau bahan bangunan dan tukangnya nggak ada? Menurut sumber ini, faktor-faktor seperti polusi dan nutrisi yang jelek itu bikin kita kehabisan stok. Perintah perbaikan dikirim, tapi yang nggak ada yang bisa ngerjain. Hasilnya, kerusakan makin parah. Disinilah sumber materi kita memperkenalkan solusi yang mereka usulkan. Sebuah formula yang katanya dirancang untuk mengisi kekosongan tadi. Namanya L-Cure. Produk ini digambarkan kayak toolkit perbaikan yang super lengkap. Sumber kami mengklaim, dengan meramu 65 jenis tanaman, herbal, dan rempah-rempah, formula ini menyediakan semua bahan baku yang dibutuhkan tubuh. Ada asam amino, vitamin, dan enzim, semua yang dibutuhin buat menyalakan lagi mesin perbaikan tubuh kita. Poin paling pentingnya di sini adalah ini bukan obat. Idenya bukan memaksa tubuh melakukan sesuatu, tapi justru memberinya amunisi yang ia butuhkan, jadi tubuh bisa melakukan apa yang emang udah jadi tugas alaminya. Ini soal mendukung proses penyembuhan diri, bukan mengambil alih kendali. Tentu, klaim sebesar ini butuh bukti kan? Nah, sumber ini menyajikannya dalam bentuk testimoni-testimoni yang cukup kuat. Yuk, kita lihat salah satu kisah yang paling menonjol. Ini kisah Pak Januar, seorang pria berumur 70-an. Bayangin, beliau berjuang melawan bukan cuma 1 atau 2, tapi 8 kondisi kronis sekaligus. Dari masalah jantung, prostat, sampai nyeri lutut akut. Kata-kata dia sendiri rasanya seperti terpenjara di rumahnya sendiri. Kebayang gak sih bebannya? Menurut kesaksiannya, pemulihannya bukan cuma soal daftar penyakitnya yang hilang, tapi tentang mendapatkan kembali hal-hal kecil yang membuat hidup berharga. Kemampuan untuk naik tangga, menyetir mobil, dan yang terpenting bisa menggendong cucunya lagi. Nah, itulah hasil akhirnya, kualitas hidup. Dan kisah Pak Januar ini bukan satu-satunyanya. Sumber ini juga menyoroti kasus-kasus lain. Ada luka diabetes parah, gagal ginjal, bahkan masalah autoimun. Pola yang mau mereka tunjukkan tuh sebetulnya sama. Dengan mendukung proses perbaikan dasar tubuh, berbagai masalah yang kelihatannya beda-beda, ternyata bisa teratasi dari akar yang sama. Jadi, ini adalah sebuah pergeseran cara pandang yang fundamental. Daripada kita main pukul tikus, satu gejala muncul kita obati. Muncul lagi yang lain. Argumennya adalah, yuk fokus aja ke akar masalahnya. Kalau akarnya dirawat dengan baik, kan seluruh pohonnya jadi sehat.
Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting banget tentang cara kita memandang kesehatan. Selama ini, kita cuma sibuk nambel retakan-retakan kecil pas masalah udah muncul, atau kita sebetulnya lagi aktif membangun kembali fondasi kesehatan kita dari hari ke hari. Sumber ini sih menyarankan jawabannya ada di fondasi.